Kamu itu makan dari uang anak saya, jadi jangan pernah merasa berhak duduk diam di rumah ini. Suara itu menghantam telinga saya, tepat saat sendok pertama belum sempat menyentuh bibir. Bu Sumarni berdiri di ujung meja makan. Dagunya terangkat tinggi. Seluruh keluarga menatap saya. Tidak ada satu pun yang membela. Saya meletakkan sendok itu pelan-pelan. Saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum tipis di dalam hati. Karena malam itu, tanpa mereka tahu, adalah malam terakhir saya berada di rumah megah itu. 3 hari kemudian, rumah 2 lantai di kawasan Cinere itu kosong melompong. Kamar saya bersih, tanpa sehelai pun barang. Bintang, putra saya, lenyap bersama saya. Dan Gali, suami saya, pergi tanpa pamit pada ibunya sendiri. Bu Sumarni berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi. Tangannya gemetar memegang secari kertas yang saya tinggalkan di atas meja. Wajahnya yang biasa angkuh, kini pucat pasi. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang penuh air mata, amarah, dan pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton hari ini. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Laras. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan. Walau selama 3 tahun terakhir, tidak ada yang tahu bahwa saya masih bekerja. Saya menikah dengan Galih 7 tahun lalu dan dikaruniai seorang putra bernama Bintang yang kini berusia 6 tahun. Saya pikir pernikahan adalah tempat saya akan dilindungi. Saya keliru. Sejak tahun pertama menikah, kami tinggal di rumah ibu mertua saya, Bu Sumarni. Rumah itu besar dan mewah, berlantai marmer, dengan perabot yang mahal. Tapi bagi saya, rumah itu lebih dingin daripada penjara. Setiap pagi, saya bangun sebelum subuh. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Saya mencuci, menyetrika, mengepel lantai marmer yang luas itu sendirian. Bi Inah, satu-satunya pembantu di rumah itu, sudah dipecat Bu Sumarni 2 tahun lalu. Alasannya sederhana. Untuk apa bayar pembantu kalau ada menantu? Katanya waktu itu sambil tertawa. Sejak hari itu, sayalah pembantu di rumah itu. Pembantu yang tidak digaji. Pembantu yang justru harus berterima kasih karena diberi atap dan makan. Galih, suami saya, menyerahkan seluruh gajinya kepada ibunya setiap bulan. Itu permintaan mutlak Bu Sumarni. Ia selalu berkata bahwa anak laki-laki yang baik adalah anak yang menafkahi ibunya lebih dulu, baru istrinya. Maka setiap tanggal gajian, amplop itu berpindah utuh ke tangan Bu Sumarni. Saya dan Bintang, kami hanya mendapat sisa, kalau memang ada sisa, untuk membeli susu Bintang saja. Saya sering harus menunggu belas kasihan. Kadang saya harus menjelaskan berkali-kali kenapa anak saya butuh susu. Seolah itu permintaan yang berlebihan. Anak kecil tidak usah dimanja-manja, kata Bu Sumarni suatu kali saat saya meminta uang untuk membeli susu. Dulu Galih besar cuma minum air tajin. Sehat-sehat saja sampai sekarang. Saya menelan semua kata itu. Saya sudah terlalu kebal. Yang paling menyakitkan bukan untuk diri saya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah melihat Bintang, putra saya yang dulu ceria, kini menjadi anak yang pendiam. Tawanya hilang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menggambar dengan krayon yang warnanya sudah tidak lengkap, di atas kasur tipis yang menjadi tempat tidur kami. Setiap kali melihat itu, hati saya hancur sedikit demi sedikit. Di rumah itu, ada satu orang lagi yang membuat hidup saya semakin berat. Namanya Wulan, adik ipar saya. Usianya 28 tahun, dan ia tidak bekerja. Kerjanya hanya berdandan, pergi ke kafe mahal bersama teman-temannya, dan pulang membawa belanjaan baru. Semua itu dibiayai dari gaji Galih, gaji suami saya. Wulan tidak pernah menganggap saya saudara. Bagi dia, saya hanyalah orang asing yang menumpang di rumah ibunya. Ia memerintah saya seperti memerintah pelayan. Cuci ini, setrika itu. Ambilkan ini.
Dan jika saya sedikit saja terlambat, ia akan mengadu pada Bu Sumarni dengan cerita yang dilebih-lebihkan. Lalu ada Fajar, kakak ipar saya, anak sulung Bu Sumarni. Ia tinggal terpisah bersama istrinya di Bekasi. Fajar adalah anak kesayangan, anak emas. Setiap kali ia datang berkunjung, Bu Sumarni akan memasak hidangan paling mewah. Rendang, opor, semuanya. Sementara di hari biasa, saya dan Bintang hanya makan dengan tahu tempe dan sayur seadanya. Bapak mertua saya sudah lama meninggal. Sejak itu, Bu Sumarni memegang seluruh kendali rumah tangga ini dengan tangan besi. Dan tidak ada satupun anaknya yang berani melawan, termasuk suami saya. Gali bukan orang jahat. Saya tahu itu, tapi ia lemah. Ia tidak pernah berani membela saya di depan ibunya. Setiap kali saya disakiti, ia hanya diam. Setelah itu, di kamar, ia akan berbisik. Sabar ya, Las. Ibu memang begitu orangnya. Sabar. Selalu kata itu yang ia berikan. Tidak pernah perlindungan. Tidak pernah pembelaan. Hanya kata sabar yang lama-lama terasa seperti racun. Selama bertahun-tahun, saya bertahan demi satu hal, demi keutuhan keluarga, demi Bintang yang butuh seorang ayah. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari semuanya akan berubah. Tapi kesabaran punya batas, dan batas saya akhirnya tiba pada suatu sore di bulan ketiga tahun itu. Sore itu, saya sedang membereskan dapur ketika ponsel lama saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi, mantan atasan saya di kantor akuntan tempat saya bekerja dulu, sebelum menikah. Pak Hadi menulis bahwa ia membutuhkan seorang akuntan untuk membantu membereskan pembukuan beberapa kliennya. Pekerjaan lepas, bisa dikerjakan dari rumah. Bayarannya cukup besar. Saya menatap pesan itu lama sekali. Jantung saya berdegup kencang. Selama 3 tahun. Saya mengubur keahlian saya dalam-dalam. Saya membiarkan diri saya menjadi pembantu tak bernama di rumah orang. Tapi pesan itu, entah kenapa, membangunkan sesuatu di dalam diri saya yang sudah lama mati. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memandangi Bintang yang tertidur di sebelah saya. Napasnya pelan dan damai. Saya mengelus rambutnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, sebuah keberanian tumbuh di dada saya. Saya tidak bisa terus begini, bukan untuk saya, tapi untuk Bintang. Esok paginya, saya membalas pesan Pak Hadi. Saya menerima pekerjaan itu, tapi saya tahu satu hal pasti. Tidak ada satupun orang di rumah ini yang boleh mengetahuinya. Karena jika Bu Sumarni tahu saya punya penghasilan sendiri, uang itu akan langsung berpindah ke tangannya. Sama seperti gaji Gali. Maka saya menyusun rencana dalam diam. Setiap kali semua orang tidur siang, saya akan mengerjakan pembukuan klien Pak Hadi di ponsel lama saya. Bersembunyi di kamar mandi, atau di sudut gudang belakang. Saya membuka rekening bank baru, diam-diam, atas nama saya sendiri, di sebuah bank yang tidak pernah dipakai keluarga itu. Tidak ada yang tahu nomornya, tidak ada yang tahu saldonya. Bayaran pertama saya masuk 2 minggu kemudian. Jumlahnya tidak besar. Tapi saat saya melihat angka itu di layar ponsel, air mata saya menetes. Itu uang pertama yang benar-benar milik saya setelah bertahun-tahun. Uang yang saya hasilkan sendiri, dengan keringat dan otak saya sendiri. Saya menyimpan setiap rupiah. Saya tidak menyentuhnya sedikit pun, karena uang itu dalam pikiran saya bukan sekedar uang. Itu adalah tiket kebebasan saya, tiket kebebasan Bintang. Saya mulai menghitung berapa yang saya butuhkan untuk menyewa tempat tinggal kecil, berapa untuk biaya sekolah Bintang, berapa untuk bertahan hidup sampai pekerjaan saya stabil. Setiap malam, saya menghitung dalam diam di bawah selimut, sambil mendengar dengkur halus putra saya. Rencana itu sederhana. Saya akan menabung diam-diam sampai cukup. Lalu, saya akan pergi membawa Bintang, memulai hidup baru, jauh dari rumah yang dingin ini. Saya tidak tahu apakah Gali akan ikut. Saya bahkan tidak berani berharap. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan putra saya tumbuh besar di rumah yang mengajarinya bahwa kasih sayang harus dibeli dengan ketakutan. Selama menjalankan rencana itu, saya menemukan kembali sesuatu yang sudah lama hilang dari diri saya, yaitu
kepercayaan diri. Setiap kali Pak Hadi memuji hasil pembukuan saya. Setiap kali seorang klien berterima kasih karena saya berhasil membereskan keuangan mereka yang berantakan. Saya merasa hidup kembali. Saya teringat bahwa dulu, sebelum menikah, saya adalah seorang akuntan yang dihormati. Saya bukan pembantu. Saya bukan orang yang harus mengemis untuk membeli susu anaknya sendiri. Pak Hadi adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian dari penderitaan saya. Suatu kali, lewat pesan, ia bertanya, kenapa saya selalu ingin dibayar ke rekening yang berbeda dari yang biasa? Dan kenapa saya hanya bisa bekerja di jam-jam tertentu? Saya tidak menceritakan semuanya, tapi saya mengakui bahwa situasi rumah tangga saya rumit. Pak Hadi tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, Laras, keahlianmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Kapanpun kamu siap, posisi di kantor selalu terbuka untukmu. Kata-kata itu menjadi pegangan saya. Di tengah semua penghinaan yang saya terima setiap hari, ada satu orang di luar sana yang masih melihat saya sebagai manusia yang berharga. Dan itu cukup untuk membuat saya terus melangkah. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya akan duduk diam-diam menghitung tabungan saya, menyusun rencana, membayangkan rumah kecil, tempat bintang bisa tertawa lepas. Bayangan itulah yang membuat saya sanggup menghadapi setiap pagi yang berat. Tapi menyimpan rahasia di rumah seperti itu tidaklah mudah. Setiap hari adalah ujian, dan ujian itu semakin berat dari hari ke hari. Suatu sore, ketika saya sedang menjemur pakaian di belakang, Wulan masuk ke kamar saya tanpa permisi. Ia bilang mencari gunting kuku, tapi saya tahu ia mengaduk-aduk barang saya. Untungnya, saya tidak pernah menyimpan apapun yang mencurigakan di kamar. Ponsel kedua saya selalu saya bawa kemanapun saya pergi, bahkan ke kamar mandi. Kamu kok pelit banget sih, Mbak? Kata Wulan dengan nada sinis saat saya masuk. Masa gunting kuku saja tidak punya? Dasar menantu miskin. Saya hanya tersenyum. Di dalam hati, saya berkata, lihat saja nanti. Beberapa hari kemudian, datang ujian yang lebih berat. Pagi itu, saat saya sedang membersihkan ruang tamu, tangan Wulan tidak sengaja menyenggol vas keramik mahal milik Bu Sumarni. Vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Saya yakin Wulan akan mengaku. Tapi saya keliru. You, teriak Wulan histeris. Mbak Laras memecahkan vas kesayangan ibu. Dia ceroboh sekali. Bu Sumarni datang dengan langkah menghentak. Wajahnya merah padam melihat pecahan vas itu. Tanpa bertanya, tanpa mendengar penjelasan, ia langsung menuding saya. Vas itu harganya 5 juta rupiah. Kamu pikir kamu bisa ganti? Dasar tidak becus. Sudah ditampung di rumah ini, malah merusak barang orang. Saya membuka mulut, hendak menjelaskan. Tapi Bu Sumarni tidak memberi saya kesempatan. Minta maaf, bentaknya. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Ruangan itu hening. Wulan berdiri di belakang ibunya, menyembunyikan senyum kemenangan. Galih, yang baru saja keluar dari kamar, hanya berdiri terpaku, tidak berkata apa-apa. Demi menghindari keributan yang lebih besar, saya menunduk. Saya tidak berlutut, tapi saya meminta maaf dengan suara pelan. Bu Sumarni mendengus puas, lalu pergi. Wulan melenggang sambil tersenyum sinis. Saat itu, saya menatap punggung Galih yang berbalik masuk ke kamar tanpa membela saya. Dan untuk kesekian kalinya, sesuatu di dalam hati saya semakin mengeras. Ujian belum berhenti. Beberapa hari setelah kejadian vas itu, Bintang jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Sepanjang malam ia menggigil dan merintih. Saya panik. Saya tidak punya cukup uang tunai untuk membawanya ke dokter. Seluruh tabungan rahasia saya ada di rekening yang tidak bisa saya ambil tanpa pergi ke bank. Dan saat itu, sudah larut malam. Saya memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bu Sumarni. Saya memohon dengan suara bergetar agar diberi pinjaman uang untuk membeli obat dan membawa Bintang ke klinik. Bu Sumarni membuka pintu dengan wajah masam. Ia menatap saya seolah saya mengemis. Cuma demam saja kok ribut. Anak kecil itu memang sering panas. Besok juga sembuh sendiri. Tidak usah boros-boros ke klinik. Buang-buang uang. Lalu pintu itu ditutup di depan wajah saya. Malam itu, saya menangis dalam diam
sambil mengompres dahi Bintang dengan air. Saya begadang semalaman menjaganya. Dan di tengah keputusasaan itu, tekad saya semakin bulat. Saya tidak boleh menunggu terlalu lama. Bintang tidak boleh hidup di tempat di mana sakitnya pun dianggap pemborosan. Untunglah, paginya panas. Bintang mulai turun. Saya menghela napas lega, tapi saya tidak akan pernah melupakan pintu yang ditutup di depan wajah saya malam itu. Akhir pekan berikutnya, Fajar dan istrinya datang berkunjung dari Bekasi. Seperti biasa, Bu Sumarni heboh. Ia menyuruh saya memasak hidangan paling mewah. Rendang, ayam bakar, sap iga, semuanya. Saya menghabiskan seharian penuh di dapur, dengan tangan yang lelah dan punggung yang sakit. Saat semua makanan tersaji di meja, keluarga itu berkumpul. Fajar, istrinya, Bu Sumarni, Wulan, dan Galih. Tapi tidak ada tempat untuk saya. Bu Sumarni menyuruh saya menunggu di dapur sampai mereka selesai. Makan belakangan saja kamu, katanya. Sama Bintang, di dapur. Maka saya dan Bintang makan di dapur dengan nasi dan sisa lauk yang tidak diambil mereka. Saya mendengar tawa riang dari ruang makan. Saya mendengar Fajar dipuji-puji. Saya mendengar Bintang bertanya pelan, "Bunda, kenapa kita makan di sini? Kenapa kita tidak boleh makan sama mereka?" Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya memeluknya dan menahan air mata agar tidak jatuh di depan putra saya. Hari itu, di dapur yang sempit itu, saya berjanji pada diri saya sendiri, ini tidak akan berlangsung lama lagi. Sementara itu, tabungan rahasia saya terus bertambah. Pak Hadi semakin sering memberi saya pekerjaan, karena ia puas dengan hasil kerja saya. Beberapa kliennya bahkan meminta saya secara khusus. Perlahan, penghasilan saya menjadi stabil. Saya mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi Wulan mulai curiga. Suatu hari, ia melihat saya keluar dari gudang belakang sambil cepat-cepat menyembunyikan ponsel ke dalam saku. Matanya menyipit. "Mbak ngapain di gudang?" Sembunyi-sembunyi pegang HP segala. Tanyanya curiga. "Cuma main game," jawab saya tenang. Walau jantung saya berdebar, Wulan tidak percaya. Malamnya, ketika saya sedang memandikan Bintang, ia menyelinap ke kamar saya lagi. Kali ini ia mengaduk-aduk laci, mencari sesuatu. Ketika saya kembali, ia sedang memegang sebuah buku tabungan lama yang sudah tidak terpakai. Peninggalan dari sebelum saya menikah, yang saldonya 0. "Ini apa?" "Mbak, kamu punya rekening sendiri?" tanyanya menuduh. Saya merebut buku itu dengan tenang. "Itu rekening lama, sudah kosong. Tidak ada isinya. Mau lihat?" Saya menunjukkan halaman terakhir yang bersaldo 0. Wulan menatap angka 0 itu dengan kecewa. Ia tidak menemukan apa yang ia cari. Karena rekening saya yang sebenarnya tidak pernah saya simpan dalam bentuk buku, semuanya hanya ada di aplikasi, di ponsel kedua yang selalu saya bawa. Wulan pergi dengan wajah masam. Tapi sejak hari itu, saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Mereka mulai mengendus. Saya harus mempercepat rencana saya. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Suatu malam, Bu Sumarni memanggil Galih ke ruang tengah. Saya yang sedang menidurkan Bintang, mendengar percakapan mereka melalui pintu yang terbuka sedikit. "Galih, Wulan mau buka usaha kafe," kata Bu Sumarni. "Dia butuh modal. Kamu harus bantu adikmu. Ibu sudah hitung, butuh 100 juta. Kamu tanda tangani saja surat pinjaman ini, biar cair dari bank." Saya menahan napas. 100 juta atas nama Galih, suami saya. Yang berarti, kalau usaha Wulan gagal, kamilah yang harus menanggung utang itu. "Tapi Bu," suara Galih terdengar ragu. 100 juta itu banyak sekali. Bagaimana kalau kafenya tidak jalan? "Kamu ini bagaimana sih? Jadi kakak," sentak Bu Sumarni. "Adikmu butuh bantuan. Malah kamu hitung-hitungan." "Sudah. Tanda tangani saja. Ini perintah ibu. Saya menunggu. Saya berharap untuk sekali saja Galih akan menolak." Tapi yang saya dengar hanyalah keheningan. Lalu suara goresan pena di atas kertas. Galih menandatangani surat itu. Malam itu, di kamar,
Saya bertanya padanya dengan suara setenang mungkin. Mas, kamu benar-benar tanda tangan utang 100 juta untuk Cafe Wulan? Galih menunduk. Ibu yang minta. Las. Aku tidak bisa menolak. Kalau kafenya bangkrut, kita yang bayar. Mas, kita. Bukan ibu, bukan Wulan. Sudahlah. Las, jangan dibahas. Ibu pasti punya pertimbangan. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang seharusnya melindungi saya dan anak kami. Tapi malam itu, saya menyadari sesuatu yang pahit. Saya sudah sendirian sejak lama. Saya hanya tidak mau mengakuinya. Saya berbalik membelakanginya. Dan di dalam gelap, saya membuat keputusan terakhir. Saya tidak akan menunggu sampai utang itu menjerat leher kami. Saya akan pergi secepatnya. Hari-hari di rumah itu terus berjalan dengan beban yang sama. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya semakin yakin bahwa saya harus pergi. Suatu pagi, saat saya sedang menjemur pakaian, saya mendengar Bu Sumarni berbicara di telepon dengan salah satu teman arisannya. Ia tertawa-tawa, lalu berkata dengan bangga, "Iya, enak sekarang. Ada menantu yang mengurus semua. Tidak usah bayar pembantu. Pintar kan saya? Cari menantu yang miskin, biar nurut. Biar bisa disuruh-suruh." Saya berdiri terpaku di balik tirai. Tangan saya yang memegang jemuran bergetar. Jadi begitulah cara mereka memandang saya. Bukan sebagai keluarga, bukan sebagai istri dari anak mereka, tapi sebagai pembantu gratis yang sengaja dipilih karena dianggap mudah dikuasai. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa lebih kuat karena sekarang saya tahu pasti. Tidak ada gunanya berharap pada belas kasihan orang-orang ini. Saya harus menyelamatkan diri saya dan Bintang dengan kekuatan saya sendiri. Minggu berikutnya, bayaran dari Pak Hadi masuk lagi ke rekening rahasia saya. Tapi pagi itu, sesuatu yang nyaris menghancurkan rencana saya terjadi. Bu Sumarni masuk ke kamar saya tiba-tiba saat saya sedang tidak ada. Ia menemukan ponsel kedua saya tertinggal di bawah bantal. Karena pagi itu, saya terburu-buru memandikan Bintang yang merengek. Ketika saya kembali, Bu Sumarni sedang memegang ponsel itu, mencoba membukanya. Jantung saya hampir berhenti jika ia berhasil membukanya. Ia akan melihat aplikasi bank dan semua rahasia saya akan terbongkar. Ini HP siapa? Kok ada 2 HP di kamarmu? Tanyanya curiga. Saya berusaha tenang. Itu HP lama, Bu. Sudah rusak, layarnya mati. Saya simpan saja, siapa tahu bisa dijual. Rusak. Coba sini saya lihat. Bu Sumarni menekan-nekan tombol. Untunglah. Ponsel itu memang saya kunci dengan kata sandi yang rumit. Dan layarnya gelap, karena saya memang sengaja mengatur agar cepat terkunci. Setelah beberapa kali gagal, ponsel itu benar-benar terkunci total selama beberapa menit. Menampilkan layar hitam. Tuh kan? Mati. Kata saya cepat. Sudah rusak memang, Bu. Bu Sumarni mendengus dan melempar ponsel itu ke kasur. Barang rongsokan kok disimpan? Dasar orang susah. Apa saja dikumpulkan. Ia pergi. Saya menutup pintu. Lalu bersandar di dinding dengan napas tersengal. Hampir saja. Saya nyaris kehilangan segalanya sejak hari itu. Saya tidak pernah lagi meninggalkan ponsel itu walau sedetik. Saya bahkan tidur dengan ponsel itu terselip di balik pakaian saya. Insiden itu mengajarkan saya bahwa waktu saya benar-benar menipis. Saya harus segera mengumpulkan cukup uang dan pergi sebelum semuanya terbongkar. Beberapa hari kemudian, datang lagi penghinaan yang menusuk. Saat itu, hari Minggu, dan keluarga besar berkumpul. Salah satu kerabat bertanya pada Bu Sumarni tentang saya, tentang latar belakang saya, dan di depan saya, di depan semua orang. Bu Sumarni menjawab dengan nada merendahkan. Oh, Laras itu. Dia dari keluarga biasa saja. Orang tuanya cuma pedagang kecil di kampung. Untung Gali mau menikahinya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa tinggal di rumah sebagus ini. Para kerabat mengangguk-angguk. Beberapa menatap saya dengan iba. Yang lain dengan pandangan merendahkan. Saya hanya tersenyum tipis, menyajikan teh. Lalu, kembali ke dapur. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, saya sedang menghitung hari.
Tidak ada yang tahu bahwa perempuan dari keluarga biasa ini sebentar lagi akan membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh dari mana ia berasal. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian lagi yang menorehkan luka. Gali menerima tunjangan hari raya dari kantornya. Jumlahnya cukup besar. Saya sempat berharap kali ini sebagian kecil saja bisa kami pakai untuk membelikan Bintang baju lebaran. Putra saya belum pernah punya baju baru selama tinggal di rumah itu. Tapi harapan itu pupus seketika. Begitu THR. Bu Sumarni langsung mengambil seluruhnya. Ia membagi-bagikannya. Untuk Wulan, untuk keperluan Fajar. Untuk dirinya sendiri, membeli kue-kue lebaran yang mahal seperti nastar dan kastengel. Sementara untuk Bintang, cucunya sendiri. Tidak ada sepeser pun. Anak kecil tidak perlu baju baru, kata Bu Sumarni saat saya memberanikan diri meminta. Baju yang lama masih bagus, jangan boros. Saat hari raya tiba, semua anggota keluarga mengenakan pakaian baru yang indah. Hanya Bintang yang memakai baju lamanya yang sudah agak kekecilan. Saya melihat putra saya menatap sepupu-sepupunya yang berpakaian bagus dengan tatapan polos yang penuh tanya. Hati saya teriris. Tapi malam itu, saya mengeluarkan sebuah baju koko kecil yang saya beli diam-diam dengan uang tabungan rahasia saya. Lalu, saya pakaikan pada Bintang. Ini baju lebaran dari Bunda, bisik saya. Mata Bintang berbinar bahagia. Dan di saat itu, saya bersyukur telah memiliki keberanian untuk menabung dalam diam. Karena dengan itu, setidaknya saya masih bisa memberikan sedikit kebahagiaan untuk putra saya, tanpa harus mengemis pada siapapun. Yang membuat saya bertahan hanya satu, Bintang. Setiap kali saya merasa lelah dan ingin menyerah, saya menatap wajah putra saya, dan kekuatan itu kembali datang. Tapi justru karena Bintang pula, hati saya paling hancur. Suatu sore, saya mendapati Bintang menangis sendirian di pojok kamar. Saat saya tanya kenapa, ia bercerita dengan suara tersendat bahwa Wulan, bibinya sendiri, telah merobek gambar yang ia buat dengan susah payah. Gambar itu adalah gambar keluarga kami. Saya, Gali, dan Bintang berpegangan tangan di bawah matahari. Bibi Wulan bilang, "Kita bukan keluarga, Bunda," kata Bintang sambil terisak. Bibi bilang, "Kita cuma numpang." Bibi bilang, Bintang tidak boleh gambar keluarga, karena Bintang tidak punya rumah sendiri. Saya memeluk putra saya erat-erat. Air mata saya mengalir tanpa bisa saya tahan lagi. Bagaimana mungkin orang dewasa setega itu pada anak kecil yang tidak berdosa? Bagaimana mungkin mereka menghancurkan kepolosan seorang bocah hanya untuk memuaskan kebencian mereka? Malam itu, saya berbisik pada Bintang yang sudah tertidur dengan mata sembab. "Maafkan Bunda. Nak, sebentar lagi, kita akan punya rumah sendiri. Tempat di mana kamu bisa menggambar keluarga sebanyak yang kamu mau, dan tidak ada yang akan merobeknya." Keesokan harinya, saya membuka aplikasi bank saya dan menatap angka di sana. Jumlahnya akhirnya cukup. Cukup untuk menyewa tempat tinggal. Cukup untuk biaya sekolah Bintang. Cukup untuk bertahan beberapa bulan sampai semuanya stabil. Kesabaran saya selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Saya tahu saat untuk pergi sudah semakin dekat. Tinggal menunggu momen yang tepat. Dan momen itu, tanpa saya duga, datang lebih cepat dari yang saya kira pada hari ulang tahun Bu Sumarni. Puncak dari semuanya terjadi pada hari ulang tahun Bu Sumarni. Hari itu, rumah dipenuhi tamu, kerabat, tetangga, teman-teman arisan Bu Sumarni. Saya, seperti biasa, bekerja di dapur sejak subuh, memasak, menyajikan, mencuci, melayani semua tamu seorang diri. Keringat membasahi punggung saya, tapi tidak ada yang peduli. Menjelang sore, saat para tamu sedang berkumpul di ruang tamu, terjadi insiden kecil. Bintang, yang sedang bermain, tidak sengaja menjatuhkan segelas sirup ke karpet. Sirup merah itu menodai karpet mahal Bu Sumarni. Belum sempat saya membersihkannya, Bu Sumarni sudah berdiri di depan semua tamu. Ia menyeret Bintang dengan kasar, lalu menampar tangan mungil putra saya. "Anak tidak diajari sopan santun," teriaknya.
Sama seperti ibunya, tidak tahu diri. Numpang di rumah orang, malah bikin kotor. Bintang menangis ketakutan. Tamparan itu meninggalkan bekas merah di tangan kecilnya. Sesuatu di dalam diri saya pecah saat itu juga. Saya berlari menghampiri Bintang, memeluknya erat. Saya menatap Bu Sumarni dengan tatapan yang belum pernah saya tunjukkan selama bertahun-tahun. "Jangan pernah sentuh anak saya lagi," kata saya. Dengan suara yang dingin dan tegas, seluruh ruangan terdiam. Bu Sumarni terkejut. Lalu wajahnya kembali merah. "Berani-beraninya kamu melawan saya di depan tamu-tamu saya. Dasar menantu durhaka, tidak tahu diuntung." Lalu, tanpa saya duga, ia mengangkat tangannya dan mengampar pipi saya keras. Di depan semua orang, pipi saya panas, telinga saya berdenging. Para tamu menahan napas. Suasana hening mencekam. Dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Galih bangkit dari kursinya. Ia berjalan menembus kerumunan tamu. Wajahnya pucat, lalu memerah. Matanya, yang selama ini selalu menunduk, kini menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Cukup, Bu," kata Galih. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Sudah cukup." Bu Sumarni menatap anaknya. Tidak percaya. "Galih, kamu bicara apa? Kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri." "Ya, Bu," jawab Galih. Air mata menggenang di matanya. "Selama ini saya diam. Selama ini saya membiarkan ibu memperlakukan istri saya seperti pembantu. Membiarkan Bintang, anak saya, cucu ibu sendiri, diperlakukan seperti orang asing di rumah ini. Saya pikir itu namanya berbakti. Ternyata saya cuma pengecut." Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Para tamu saling pandang dengan tidak nyaman. Ibu baru saja menampartar anak saya dan menampar istri saya. Di depan semua orang, Galih menggenggam tangan saya. "Saya tidak bisa membiarkan ini lagi, Bu. Saya tidak bisa." Bu Sumarni gemetar, antara marah dan tidak percaya. "Kalau kamu membela perempuan itu, kamu bukan anak saya lagi. Pilih, Galih. Ibu atau dia." Galih menatap saya, lalu menatap Bintang yang masih terisak dalam pelukan saya. Lalu ia menatap ibunya untuk terakhir kali. "Maafkan saya, Bu," katanya pelan. "Tapi saya tidak akan membiarkan keluarga kecil saya hancur demi memuaskan keserakahan." Malam itu, setelah para tamu pulang dengan kabar yang akan jadi bahan gunjingan berhari-hari, saya dan Galih berbicara di kamar. Untuk pertama kalinya, saya menceritakan semuanya tentang pekerjaan rahasia saya, tentang tabungan yang saya kumpulkan diam-diam, tentang rencana saya untuk pergi. Galih menangis mendengarnya. Ia merasa bersalah karena membiarkan saya berjuang sendirian selama ini. Ia memegang tangan saya dan berkata, "Kita pergi bersama, Las. Malam ini juga, aku tidak mau kehilangan kalian." Maka malam itu, dalam diam, kami mengemasi barang-barang kami. Tidak banyak, hanya pakaian, beberapa barang Bintang, dan buku gambar kesayangannya. Kami menunggu sampai seisi rumah tertidur lelap. Lewat tengah malam, kami menyelinap keluar. Saya menggendong Bintang yang setengah tertidur. Galih membawa tas kami. Di atas meja ruang tamu, saya meninggalkan secarik surat untuk Bu Sumarni. Isinya singkat. Saya menulis bahwa kami pergi untuk mencari ketenangan yang tidak pernah kami temukan di rumah itu. Bahwa Galih akan tetap menafkahi ibunya secukupnya. Tapi keluarga kecil kami tidak akan lagi tinggal di bawah tekanan. Lalu kami melangkah keluar dari gerbang rumah megah itu. Untuk terakhir kalinya, udara malam terasa dingin. Tapi entah kenapa, dada saya terasa hangat dan ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas lega. Di dalam mobil, saat kami menembus jalanan yang sepi, Bintang bersandar di bahu saya dengan nyaman. Tidak ada lagi ketakutan akan bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Galih menggenggam tangan saya di sepanjang perjalanan. "Maafkan aku, Las," bisiknya. Karena baru sadar sekarang, saya menggeleng pelan. "Yang penting, kamu sadar, Mas.
Sekarang kita mulai dari awal, bersama dengan tabungan rahasia yang saya kumpulkan. Kami menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Depok. Rumah itu sederhana. Tidak ada marmer, tidak ada perabot mahal. Tapi rumah itu hangat. Untuk pertama kalinya, Bintang punya kamar sendiri, walau kecil. Untuk pertama kalinya, kami makan bersama di satu meja, bertiga. Tanpa ada yang merendahkan. Karma yang menimpa Bu Sumarni tidak berhenti pada pertengkaran perebutan rumah. Justru, itu baru permulaan. Beberapa minggu setelah Fajar dan Wulan membanting pintu pergi, keadaan Bu Sumarni semakin terpuruk. Pembantu baru yang ia sewa berhenti bekerja setelah 2 minggu karena tidak tahan dengan sikap kasar dan gaji yang sering terlambat. Bu Sumarni kini benar-benar sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus memasak sendiri, mencuci sendiri, membersihkan rumah besar itu sendiri. Tangannya yang sudah keriput tidak terbiasa dengan pekerjaan itu. Punggungnya sakit. Rumah yang dulu selalu bersih kini berantakan dan kotor. Suatu hari, ia terpeleset di kamar mandi karena tidak ada yang membantu. Ia jatuh dan tidak bisa bangun selama beberapa jam. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Ia berbaring di lantai dingin itu, menahan sakit. Sambil memanggil-manggil nama anak-anaknya yang tidak akan datang. Akhirnya, dengan susah payah, ia merangkak meraih ponselnya. Ia menelepon Fajar. Tapi Fajar tidak mengangkat. Ia menelepon Wulan. Tapi yang ia dapat hanya pesan singkat. Bu, saya sibuk. Nanti saja kalau ada perlu. Bu Sumarni menatap layar ponselnya dengan air mata berlinang. Anak-anak yang dulu ia banggakan. Anak-anak yang ia manjakan dengan uang hasil keringat menantunya. Kini tidak ada satupun yang peduli ketika ia jatuh dan kesakitan. Dengan sisa tenaga, ia berhasil bangkit sendiri. Tubuhnya memar di beberapa tempat. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Selang beberapa waktu, masalah Fajar dengan utangnya semakin parah. Para penagih utang mulai mendatangi rumah Bu Sumarni karena Fajar memberikan alamat ibunya sebagai jaminan. Bu Sumarni yang malang harus menghadapi orang-orang asing yang mengetuk pintunya dengan kasar, menuntut pembayaran utang yang bahkan bukan ia yang membuatnya. Akhirnya, terdesak oleh keadaan. Bu Sumarni terpaksa menjual sebagian perhiasannya, lalu beberapa perabotan mahalnya untuk menutup sebagian utang Fajar agar para penagih berhenti mengganggunya. Rumah megah itu perlahan kehilangan isinya. Perabot-perabot mewah yang dulu menjadi kebanggaannya satu persatu lenyap, terjual untuk menambal lubang yang dibuat oleh keserakahan anak-anaknya sendiri. Wulan, di sisi lain, sudah lama tidak pulang. Ia tinggal bersama teman-temannya dan hanya muncul ketika butuh uang. Setiap kali datang, ia tidak menanyakan kabar ibunya. Ia hanya bertanya apakah masih ada barang yang bisa dijual, apakah masih ada uang yang bisa ia ambil. Suatu malam, Wulan datang dan menemukan ibunya sedang makan nasi dengan lauk seadanya. Hanya tahu dan kerupuk. Pemandangan yang sangat kontras dengan dulu. Ketika meja makan rumah itu selalu penuh hidangan mewah. Tapi alih-alih iba, Wulan justru berkata dengan sinis, "Ibu masih punya uang simpanan kan? Kasih ke saya. Saya butuh." Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, Wulan, jawab Bu Sumarni dengan suara lemah. Semua sudah habis. Wulan tidak percaya. Ia menggeledah kamar ibunya, membongkar lemari, mengaduk laci, mencari uang atau perhiasan yang mungkin masih tersisa. Ketika ia tidak menemukan apa-apa, ia marah dan pergi sambil memaki. "Percuma saya punya ibu kalau tidak bisa membantu saya." Pintu dibanting keras dan Bu Sumarni kembali sendirian di rumah yang kini hampir kosong itu. Ia duduk di kursi tua, satu-satunya perabot yang tersisa di ruang tamu yang dulu megah. Di sekelilingnya hanya ada kehampaan. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta. Hanya kesunyian yang menggema di setiap sudut. Dan dalam kesunyian itu, ingatan demi ingatan datang menghantuinya. Ia teringat wajah Laras, menantunya, yang dulu selalu sabar melayaninya. Ia teringat bagaimana ia menutup pintu di depan wajah menantunya
yang memohon uang untuk obat cucunya. Ia teringat bagaimana ia menampar pipi menantu dan cucunya di depan banyak orang. Ia teringat semua kata-kata kasar yang ia lontarkan, semua penghinaan yang ia berikan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Ia mencoba lagi menghubungi Galih berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia tidak tahu di mana keluarga kecil itu sekarang. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih punya hak untuk mencari mereka setelah semua yang ia lakukan. Bu Sumarni menangis sendirian di tengah reruntuhan kehidupan yang ia bangun di atas keserakahan dan kesombongan. Ia menyadari kini bahwa ia tidak kehilangan segalanya karena nasib buruk. Ia kehilangan segalanya karena pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Karena ia memilih kekuasaan di atas kasih sayang. Karena ia memilih harta di atas keluarga. Dan harga dari pilihan itu adalah kesepian yang akan menemaninya sampai akhir. Sementara itu, di rumah megah yang kami tinggalkan, kehidupan Bu Sumarni mulai berubah drastis. Kepergian kami baru benar-benar ia sadari 3 hari kemudian. Mungkin ia mengira kami hanya pergi sebentar, lalu akan kembali merangkak meminta maaf, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Tapi kali ini tidak. Kali ini kami tidak kembali. Hari pertama tanpa saya, rumah itu kacau. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang membersihkan. Wulan, yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah seumur hidupnya, kebingungan. Bu Sumarni harus menyewa pembantu baru dengan gaji yang harus ia bayar sendiri dari kantongnya. Tapi itu baru awal dari karma yang sesungguhnya, tanpa gaji Galih yang setiap bulan mengalir ke tangannya. Keuangan Bu Sumarni mulai goyah. Selama ini, gaya hidup mewah keluarga itu sebagian besar ditopang oleh suami saya. Kini, sumber itu hilang. Wulan masih saja menuntut uang untuk gaya hidupnya. Tapi tidak ada lagi yang membiayai. Dan kafe yang konon akan dibuka Wulan dengan modal 100 juta itu. Untungnya, surat pinjaman yang ditandatangani Galih belum sempat dicairkan dari bank karena ada masalah kelengkapan dokumen. Begitu Galih pergi, ia segera membatalkan pengajuan itu. Maka modal kafe pun lenyap sebelum sempat ada. Wulan mengamuk. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Beberapa bulan berlalu. Keuangan keluarga itu semakin menipis. Bu Sumarni terpaksa menjual beberapa perhiasannya untuk bertahan. Dan saat keadaan mulai sulit, sifat asli orang-orang di sekelilingnya mulai terlihat. Suatu hari, Fajar, si anak kesayangan, datang berkunjung. Tapi kali ini bukan untuk merayakan apapun. Ia datang membawa istrinya. Dan tujuannya hanya satu, tanah dan rumah. Ternyata, Fajar sedang terlilit utang besar dari bisnisnya yang bangkrut. Ia membutuhkan uang, banyak uang. Dan ia tahu, satu-satunya aset besar yang tersisa adalah rumah megah milik ibunya. Bu, kata Fajar, dengan nada yang manis, namun penuh maksud. Rumah ini kan terlalu besar untuk ibu tinggali sendiri. Bagaimana kalau dijual saja? Hasilnya bisa ibu pakai untuk hidup dan sebagian bisa membantu usaha saya. Bu Sumarni terkejut. Menjual rumah. Ini rumah peninggalan almarhum bapakmu. Fajar, ibu tidak akan menjualnya. Tapi Fajar tidak menyerah. Hari demi hari, ia terus mendesak. Ia membawa istrinya yang ikut membujuk. Lalu, Wulan yang melihat peluang, ikut bergabung. Adik dan kakak yang dulu kompak menindas saya, kini berebut untuk menguasai harta ibunya sendiri. Kalau dijual, saya juga dapat bagian kan? Bu, tuntut Wulan. Saya anak ibu juga, saya berhak. Bagian apa? Rumah ini hak saya sebagai anak sulung, balas Fajar. Pertengkaran pun pecah. Rumah yang dulu Bu Sumarni kuasai dengan tangan besi, kini menjadi medan perang. 2 anak yang ia banggakan, 2 anak yang ia manjakan dengan uang hasil keringat menantunya, kini saling berebut warisan, sementara ia masih hidup. Bu Sumarni mencoba bertahan, ia menolak menjual rumah. Tapi Fajar dan Wulan tidak peduli lagi pada perasaannya. Mereka mulai menggeledah laci-laci dan lemari, mencari sertifikat tanah. Mereka membongkar barang-barang, membuang isi rumah, hanya demi mencari dokumen yang mereka inginkan. Suatu malam,
dalam puncak pertengkaran. Fajar berteriak pada ibunya. Ibu pelit. Ibu cuma mementingkan diri sendiri, padahal saya anak kandung ibu. Kalau ibu tidak mau menjual rumah, saya tidak akan pernah datang lagi ke sini. Lalu, Fajar pergi membanting pintu. Wulan menyusul dengan ancaman serupa. Bu Sumarni terkulai lemas di lantai marmer yang dingin itu. Rumah megah yang dulu penuh dengan kepatuhan dan ketakutan, kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi menantu yang melayaninya. Tidak ada lagi cucu yang tawanya menghidupkan rumah. Tidak ada lagi anak yang peduli padanya. Ia duduk sendirian di tengah rumah besar yang dingin, dikelilingi oleh perabot mahal yang tidak bisa memberinya kehangatan. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang keriput. Dan di saat itulah ia teringat. Ia teringat pada menantu yang dulu selalu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapannya. Pada menantu yang melayaninya tanpa pernah membantah. Pada cucu kecil yang dulu mengisi rumah dengan tawa. Pada keluarga yang dulu ada sebelum semuanya ia hancurkan dengan keserakahan dan kesombongannya sendiri. Ia menyadari, terlambat, bahwa kehangatan sebuah rumah tidak pernah diukur dari marmer atau perabot mahalnya, tapi dari cinta dan rasa hormat yang ada di dalamnya. Dan ia telah mengusir cinta itu dengan tangannya sendiri. Bu Sumarni meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi Galih, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Galih sengaja mengganti nomornya untuk memulai hidup baru dengan tenang. Wanita itu menangis terseduh-seduh sendirian di rumah yang dulu menjadi singgasana kekuasaannya. Kini, singgasana itu telah menjadi penjara kesepiannya. Di tempat lain, di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana namun hangat, kehidupan kami baru saja dimulai. Saya kini bekerja penuh sebagai akuntan. Pak Hadi bahkan menawari saya posisi tetap di kantornya, dan saya menerimanya. Penghasilan saya stabil. Galih juga. Setelah beberapa minggu, mendapatkan pekerjaan baru. Untuk pertama kalinya, gajinya menjadi milik keluarga kami, bukan milik orang lain. Bintang berubah total. Ia kembali menjadi anak yang ceria. Tawanya kembali menghiasi rumah kami. Ia bersekolah di tempat baru, dan setiap pulang sekolah, ia bercerita dengan riang tentang teman-teman dan pelajarannya. Buku gambarnya kini penuh dengan krayon warna-warni yang lengkap, hadiah dari ayahnya. Suatu malam, kami makan bersama di meja makan kecil kami. Menunya sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tidak ada rendang mewah, tidak ada hidangan istimewa, tapi tawa bintang yang riang dan tatapan penuh syukur dari Galih membuat makan malam sederhana itu terasa lebih mewah daripada semua jamuan di rumah megah yang dulu. Galih menatap saya. "Terima kasih, Las," katanya pelan. "Karena tidak menyerah, karena tetap kuat, bahkan saat aku tidak ada di sampingmu." Saya tersenyum. Saya menggenggam tangannya. Kita mulai dari awal. "Mas, di atas pondasi yang benar, pondasi saling menghormati." Saya menatap bintang yang sedang tertawa, lalu menatap Galih yang kini benar-benar menjadi suami dan ayah yang saya impikan. Dan saya tahu semua perjuangan dalam diam itu, semua air mata yang saya telan, akhirnya berbuah manis. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti kalah. Kadang, dalam keheningan, seseorang sedang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena ia bergantung pada Anda hari ini. Karena roda kehidupan selalu berputar, dan apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Laras dulu. Perempuan yang bertahan dalam diam, yang melayani tanpa dihargai, yang menelan luka demi keutuhan keluarga. Untuk kalian, ketahuilah, kekuatan kalian jauh lebih besar dari yang kalian kira. Jangan pernah kehilangan harga diri kalian. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang terjebak antara bakti pada orang tua dan tanggung jawab pada keluarga sendiri. Berbakti pada orang tua memang wajib, tapi membiarkan keluarga kecil hancur demi keserakahan bukanlah bakti.
Itu adalah kepengecutan. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sumarni yang mengira kekuasaan dan harta adalah segalanya. Yang lupa bahwa cinta tidak bisa dipaksa dan rasa hormat tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya, bukan karena nasib, tapi karena pilihan mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi baik atau untuk menjadi serakah. Pilihan untuk menghargai atau untuk merendahkan. Dan setiap pilihan selalu ada akibatnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan juga kisah kalian. Siapa tahu bisa menguatkan orang lain di luar sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.